Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Apika Nursari dengan NIM J0414241292. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga membahas soal dari tugas mata kuliah manajemen keuangan, yaitu analisis capital expenditure. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang jumlahnya itu ada 4. Nah, yang pertama, jika tingkat pengembalian yang disyaratkan itu 15%, berapakah nilai net present value dari proyek ini? Dan apakah proyek tersebut layak? Nomor 2, berapakah tingkat IRR proyek ini? Lalu yang ketiga, bagaimana hasilnya jika tingkat pengembalian yang disyaratkan itu sebesar 10%? Dan lalu yang terakhir itu, berapakah periode pengembalian modal atau payback period dari proyek ini? Kita langsung saja ke jawabannya. Nah, sebelum itu kita akan membuat dulu beberapa kolom tabel yang akan kita butuhkan untuk perhitungannya. Nah, yang pertama itu kita akan membuat kolom dari tahun, terus juga ada arus kas, ada DF yang sebesar 15%, lalu PV proceed, DF yang sebesar 10%, dan juga yang terakhir ada akumulasi payback periodnya. Nah, kita mulai dari tahun awal investasi dahulu, yaitu dari tahun ke-0, 1 sampai ke 10. Lalu kita akan membuat arus kasnya, yaitu di tahun ke-0 dan juga tahun ke-1 itu melakukan investasi sebesar 700 juta dan juga sebesar 1 miliar rupiah. Nah, ini kenapa minus? Karena perusahaan melakukan investasi, makanya arus kasnya itu jadi minus karena mereka akan mengeluarkan sejumlah uang yang mereka investasikan. Nah, untuk tahun kedua itu 250 juta, lalu seterusnya sampai tahun ke-10 itu sebesar 400 juta rupiah. Lalu kita akan memasukkan nilai dari DF yang 15%-nya, yaitu 1 dibagi 1 plus I dipangkatkan dengan N. Nah, kita masukkan saja rumusnya. Di sini berarti 1 dibagi 1 ditambah I-nya itu 0,15 dipangkatkan 0 untuk yang tahun ke-0. Begitu juga dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10 dan kita akan mendapatkan nilai-nilainya. Oke, lalu untuk PV proceed-nya kita bisa mengetahui nilai itu dari perkalian arus kas dikali dengan DF yang 15%. Nah, untuk PV proceed yang DF 15% itu kita dapatkan untuk tahun ke-0 itu minus 700 juta sampai tahun ke-10 yaitu 98 juta, dan begitu juga seterusnya untuk yang DF 10%. Nah, akumulasi payback period kita bisa dapatkan dari jumlah arus kasnya. Kita akan menghitung yang DF 15%-nya. Nah, ini untuk tahun yang kedua kita akan mendapatkan totalnya itu 250 juta, tahun ketiga itu 550 juta, tahun keempatnya itu 900 juta, tahun kelimanya itu 1,3 miliar, dan kita akan mendapatkan payback periodnya itu di tahun yang ke-6 yaitu 1,7 miliar. Kenapa di tahun ke-6? Karena kan kita di awal itu menginvestasikan 700 juta dan juga 1 miliar, kan jumlahnya itu 1,7 M. Sedangkan di tahun ke-6 kita akan mendapatkan nilai akumulasi payback period itu juga sama 1,7 M, berarti payback periodnya itu sebanyak 6 tahun. Nah, kita akan menghitung juga nilai NPV 1 dan juga NPV 2. Nah, kita dapatkan nilai total PV masuknya itu sebanyak 1,4 miliar 52 juta 800 ribu. Lalu NPV 1 itu total NPV masuk dikurangi investasi, yaitu sebanyak 1 miliar 452 juta 800 ribu dikurangi 1 miliar 570 juta. Kita dapat NPV 1-nya itu minus 117 juta 200 ribu. Lalu untuk yang DF 10%-nya itu kita dapatkan juga sama perhitungannya, cuman beda angka, yaitu NPV 2-nya itu 251.850.000. Nah, dari situ kita akan mendapatkan nilai IRR-nya. IRR itu rumusnya adalah I1 ditambah NPV 1 dibagi dalam kurung NPV 1 dikurangi NPV 2 lalu dikalikan dengan I2 dikurangi I1.
Nah, di sini I1-nya itu adalah 15%, NPV 1-nya itu minus 117.200.000, lalu NPV 2-nya itu adalah 251.850.000, I2-nya itu sebanyak 10%. Nah, dari hasil perhitungan kita dapatkan IRR-nya itu adalah sebanyak 13,41%. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai PI. PI itu rumusnya ialah total PV dibagi dengan investasi. Total PV-nya yaitu 1.452.800.000 lalu dibagi dengan 1.570.000.000 itu sebanyak 0,925 hasilnya. Oke. Sekian pembahasan dan pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.